Assalamualaikum anak-anak, kita jumpa kembali di materi pembelajaran sifat koligatif larutan. Yuk kita simak. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik. Untuk saat ini, kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap larutan dan kenaikan titik didih larutan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Coba kalian amati gambar berikut. Gambar di samping ini adalah gambar dari pelarut murni yang dimasukkan ke dalam suatu tempat tertutup. Maka kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, di sini akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas dan sebaliknya. Jumlah partikel pelarut murni pada fase gas memberikan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan uap. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas sama dengan jumlah partikel pelarut murni di fase gas yang terperangkap di permukaan fase cair. Pada keadaan ini dikatakan kesetimbangan dinamis telah tercapai. Berikut adalah gambar tekanan uap pelarut murni atau P0. Kalian amati ya. Berikut, mari kita amati gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, ini adalah gambar dari perbandingan tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap adalah kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan menjadi uap. Jika ke dalam cairan dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap dan membentuk suatu larutan, maka hanya sebagian pelarut saja yang menguap, karena sebagian yang lain penguapannya dihalangi oleh zat terlarut. Besarnya penurunan ini diselidiki oleh Raoult, lalu dirumuskan sebagai hukum Raoult. Mari kita simak pada slide berikutnya. Penurunan tekanan uap larutan atau delta P dan hukum Raoult. Untuk larutan non-elektrolit, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P merupakan penurunan tekanan uap larutan dan P0 adalah tekanan uap larut murni, sedangkan P adalah tekanan uap larutan. Berdasarkan Raoult, jika zat terlarut tidak menguap, maka penurunan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol zat terlarutnya. Sedangkan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut. Jadi bisa kita rumuskan P sama dengan XP kali P0 dan delta P sama dengan XT kali P0. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Yuk kita simak contoh selanjutnya. Berikut adalah contoh dari soal menentukan tekanan uap larutan. Tekanan uap air pada 26 derajat Celcius adalah 25,21 mm²Hg. Berapa tekanan uap larutan yang mengandung 20 gram glukosa atau C6H12O6 dalam 70 gram air? Mari kita bahas. Diketahui P0 di sini P air adalah 25,21 mm²Hg. Massa glukosa sama dengan 20 gram, mR glukosa sama dengan 180, kemudian P sama dengan 70 gram. P di sini adalah massa air. Kemudian
Jadi soal tersebut ditanyakan adalah tekanan uap larutan atau P-nya. Mari bersama-sama kita coba untuk menghitung penyelesaian dari contoh soal tersebut. P sama dengan XP kali P0. XP adalah fraksi mol pelarut, di mana diperoleh dari rumus NP dibagi NT ditambah NP. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dikalikan P0. Kemudian NP adalah mol pelarut. Dan diperoleh dari gram pelarut dibagi ml pelarut. Dan NT diperoleh dari rumus massa zat terlarut dibagi ml zat terlarut. Di sini zat terlarutnya adalah glukosa. Jadi rumusnya bisa kita masukkan dengan 70 dibagi 18 ml-nya air dibagi 20 dibagi 180 ditambah 70 dibagi 18 kalikan 25,21. Jadi diperoleh fraksi mol pelarut adalah 0,97. Kemudian dikalikan P0-nya 25,21, maka harga P diperoleh 24,45 mm²Hg. Bagaimana anak-anak, kalian paham? Pada pembahasan berikutnya adalah tentang kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Coba kalian amati gambar berikut. Gambar yang pertama adalah pemanasan zat murni, di mana di situ suhu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Gambar yang kedua adalah campuran antara zat murni dengan zat terlarut. Kemudian untuk titik didihnya itu di atas 100 derajat Celcius. Nah, mengapa demikian? Pada saat kita memasukkan gula ke dalam air, maka dengan sendirinya tekanan uap larutan gula akan turun. Semakin banyak gula di larutan, maka semakin besar penurunan tekanan uapnya. Sehingga pada suhu 100 derajat larutan gula belum mendidih. Sebab tekanannya kurang dari 760 mm²Hg. Larutan itu memerlukan temperatur yang lebih tinggi lagi agar tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Karena adanya partikel-partikel zat terlarut dalam larutan yang menghalangi peristiwa penguapan partikel pelarut. Oleh karena itu, penguapan partikel-partikel pelarut membutuhkan energi yang lebih besar. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Paham ya anak-anak? Berikutnya adalah kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Dari pembahasan yang tadi, bisa kita rumuskan bahwa delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Delta TB sama dengan KB kalikan M. TB pelarut sama dengan TB0 sebesar 100 derajat Celcius. Jadi, untuk titik didih pelarut atau titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Delta TB adalah kenaikan titik didih, KB adalah tetapan titik didih pelarut, dan M adalah molalitas. Mari kita simak contoh soal berikut. 1. Berapakah titik didih larutan yang terbentuk dari 20 gram urea dalam 80 gram air jika diketahui KB air 0,52 derajat Celcius per molal? Mari kita bahas. Diketahui gram dari urea di sini adalah 20 gram, kemudian massa dari air di situ P adalah 80 gram, dan KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Di sini yang ditanyakan adalah titik didih larutan atau TB atau TB.
MR urea sebesar 60 gram per mol. Kemudian delta TB sama dengan KB dikalikan M. M-nya bisa kita peroleh dari rumus gram per MR kali 1000 per P dikalikan KB, diperoleh delta TB 2,112 derajat Celcius. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. TB0 di sini adalah TB pelarut. Sama dengan 100 ditambah 2,112 sebesar 102,112 derajat Celcius. Paham ya anak-anak? Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.